تابعين لهم بإحسان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ثم إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Walau wassalah, seandainya sampai sebuah musafir, maksdahu pada tujuannya dari sini mau ke Surabaya misalnya, dari sini mau ke Jakarta misalnya. Nah, setelah sampai di sana gimana? Fa inna wal iqamatal mu'sirata atamma. Bila dia niat mukim ya mu'sirah, yang mempengaruhi, ya ini sampai 4 hari selain hari datang dan hari pergi, atama maka menyempurnakan. Ya. Sebelumnya Abia sudah sampaikan, Abia ulang lagi. Abia temui banyak yang salah paham bahwa kalau safar ke suatu tempat lalu akan di sana lama, maka yang 3 hari jamak qashar, yang selebihnya baru sempurna. Padahal nggak gitu. Berkali-kali Abia lihat gitu. Berbagai rombongan umroh, rombongan dakwah, rombongan macam-macam orang yang dengan keawamannya begitu. Dari sini ke Surabaya, udah tahu di Surabaya mau ada diklat atau training atau apa 10 hari. Sudah tahu akan 10 hari di sana. Maka begitu sampai wasola, ya, tahu di sana mau 10 hari atau mana? Nggak ada lagi rukhsah untuk jamak dan qashar. Bukan 3 hari boleh jamak qashar, selebihnya baru itmam, enggak begitu. Ya begitu wusul itu langsung berlaku hukum dia seperti mukim. Wa illa, kalau tidak niat iqamah, bisanya hanya mampir saja. Ya, seperti kita keluar 3 hari satu tempat, muniknya hanya 3 hari. Qashara, ya, qashar ila arba'ati ayyam, tapi kalau sampai 4 hari ya nggak bisa. Aw 18 in taqa hajatuhu kulla waqtin, atau 18 hari udah tiba sebelumnya, in tawaqa'a, bila mengharapkan hajatnya kulla waqtin, setiap waktu. Udah dibahas sebelumnya ini ya. Nah, sekarang syarat qashar ini. Syaratnya apa? Wa syurutul qasri, dan syarat-syarat qashar iku wuqu' sholati kulliha, terjadinya salat semuanya, fis safari, dalam safar. Apa bisa sebagian di safar, sebagian enggak di safar? Bisa aja. Gimana maksudnya? Misalnya aja ini. Kita naik kereta api. Safar naik kereta api. Dan rumah kita semi stasiun. Sehingga begitu masuk batas kecamatan, sudah kita ada dihukumi bukan musafir.
naik kereta api, kita tahu arah kiblat, bisa sholat sempurna, berdiri, menghadap kiblat dan sebagainya. Udah niat qashar, baru 1 rakaat, bukan 1 rakaat, pas tahiyat misalnya, tahu-tahu kereta udah sampai di stasiun, sementara rumahnya emang dekat stasiun, udah, nggak bisa tuh qasharnya, nggak jadi itu, harus disempurnakan, karena ada sebagian sholat yang dilakukannya tatkala dia sudah bukan musafir lagi. Itu tadi gambarannya. Atau sebaliknya kita mau, misalnya aja ini, kita mau ke Batam misalnya, dan saudara kita rumahnya samping pelabuhan, kita lagi sholat safar, baru dapat 1 rakaat, tahu-tahu kapal udah nyampe, udah sandar, udah nempel ke darat, ya udah musun ke tempat tinggal, ke tempat yang kita akan tuju. Sementara kita di sana niatnya mau 10 hari misalnya, berarti kita udah hukumnya hukum mukim, maka qashar kita nggak bisa diteruskan sebagai qashar, harus disempurnakan. Karena kenyataannya kita bukan musafir. Maka semua sholat yang dikerjakan itu dari takbir sampai salam, dia posisinya masih sebagai musafir. Waniyatul qasri fil ihrami, niatul qasar waktu takbiratul ihram. Kalau sudah ada niat, wa alla yaqtadiya bi mutimmi fi juz'in min shalah, dan tidak bermakmum dengan orang yang itmam, yang 4 rakaat di sebagian dari sholat. Tapi agak kasih contoh ya, bahwa kita tatkala kita musafir dan pengen jamak serta pengen berjamaah, kadang-kadang kan susah itu. Kadang kita sholat pas ke belakang yang jemaah nggak ada, akhirnya sholat sendirian. Sahnya sah, cuman pahala berjamaah kita nggak dapat. Nah, itu kalau secara fikih ada caranya, ada hilahnya. Gimana caranya? Ya ambil misalnya begini, mau berangkat ke Jakarta, kemudian sholatlah di markas, kan udah bukan wilayah Cibiru itu. Sholat di markas, sholat duhur. Sementara niatnya mau dijamak takdim sama asar. Kalau di markas niatnya menjamak takdim, siapa, ada safarnya sendirian, berarti otomatis asalnya akan sholat sendirian, kan sayang. Nah, gimana caranya supaya dapat jamaah, walau nggak sempurna ya, tapi ada jamaah walaupun nggak sempurna. Abang imamnya sholat duhur, karena musafir jadi imam 2 rakaat, makmumnya berapa rakaat? 4, karena mereka bukan musafir, santri, ustaz dan sebagainya, mereka 4 rakaat, Abia 2 rakaat, Abia salam, mereka masih belum selesai. Asalnya Abia makmum pada mereka, bisa. Itu yang asalnya makmum kemudian jadi imam Abia, walaupun masuk tapi masih dapat pahala berjamaah. Nah, maka yang asal ini Abia nggak bisa qashar karena baru makmum pada orang yang 4 rakaat gitu. Bisa dipahami nggak ini? Abia ulang lagi ya. Ceritanya pengen jamak tapi pengen dapat pahala berjamaah. Jadi kalau nggak mikir pahala berjamaah ya gampang. Di sholat berdiri sholat lagi dah, gitu aja. Ini juga pengen dapat pahala berjamaah. Maka gimana caranya? Atau triknya? Di tempat yang kita sholat dan kita sudah keluar dari batas wilayah kita,
maka kita jadi imam. Karena kita musafir, ya, karena kita musafir, ngimamin sholat wajib qashar, jadi 2 rakaat. Kita 2 rakaat sudah selesai, salam, para makmum 4 rakaat, sehingga mereka masih nambah 2 rakaat. Waktu mereka sedang menambah 2 rakaat itulah Abiyah mundur, lalu bermakmum pada salah satu makmum Abiyah tadi. Apa boleh mau pada makmum sendiri? Nah, itu kan tadi sebelum Abiyah salam. Setelah Abiyah salam kan bukan makmum Abiyah lagi, sudah selesai. Nah, sekarang Abiyah bermakmum pada salah satu makmum tadi. Sehingga posisi begitu seperti itu. Salat asarnya dalam jamaah takdim ini Abiyah nggak bisa qashar. Bisa jamak tapi nggak bisa qashar karena imamnya jadi salah satu makmum tadi itu mereka sholatnya 4 rakaat. Ya, kalau ditanyain nanti. Kalau mau iqamah fi shalah, tengah-tengah sholat, ya, tengah-tengah sholat, niat iqamah, niat mukim. Jadi safar ke Surabaya, niatnya hanya 2 hari, maka sholat, niat sholat 2 rakaat. Tengah-tengah sholat ingat, nah, ada pekerjaan di sini mau di Surabaya ini. Ah udahlah, nggak jadi 2 hari, 5 hari aja, misalnya begitu. Maka begitu dia niat untuk mukim, walaupun tadi takbiratul ihramnya niat qashar, tapi tengah-tengah sholat dia niat mukim, maka dia harus menyempurnakan. Jawabnya atama belakang itu. Ya, tadi dia niat awalnya di situ akan mukim 2 hari, sehingga sholatnya di qashar. Sudah sholat ini dapat 1 rakaat. Ingat kalau masih ada hajat lain yang mesti diselesaikan di kota Surabaya itu, maka berganti niatnya. Yang asalnya hanya 2 hari jadi 5 hari. Berarti dia niat mukim di situ. Hukum safar hilang. Gimana kalau begitu? Ya sudah, walau tadi niat awalnya 2 rakaat, sempurnakan 4 rakaat. Au syakka, atau dia ragu-ragu, hal nawal qasra amla, dia telah niat qashar atau tidak. Di tengah-tengah rukuk rakaat kedua dia baru sadar, lah, barusan niat qashar enggak ya? Gimana? Sempurnakan. Semua dzakara qariban annahu nawahu. Dan dia ingat bahwa dia tidak lama setelah itu dia ingat bahwa dia niat. Tapi sempat syak tadi. Au taraddada au dia ragu-ragu, hal yutumu amla, apakah dia sempurnakan atau tidak? Ini posisinya gimana? Ini qashar jangan, qashar enggak sih? Au hal imam muqiman amla, atau dia ragu-ragu. Imamnya ini mukim atau musafir? Di terminal ini. Ada yang sholat berdua. Kita nggak sholat nanya mukim atau musafir ini. Nah, kita ikut makmum aja. Nah, kita ragu-ragu ini. Bapak ini 2 atau 4 ya? Misalnya begitu. Maka gimana jawabnya itu semua? Atamma, ya udah sempurnakan 4 rakaat. Hilang rukhsah qashar 2 rakaat. Walau jahila, saatnya dia tidak tahu niat imamihi, niat imamnya fana, lalu dia niat, nah ini enak ini, ya, ini enak ini. Niatnya gimana? Waktu takbiratul ihram, dia niat in qashara qashartu, kalau imam ini qashar saya ikut qashar. Baik atamma atmam tuh kalau dia mutim,
Imam 4 rakaat, saya pun menyumbangkan 4 rakaat. Gimana kalau niatnya gitu itu? Nggak dia tentukan waktu takbir ini. Antara qashar atau jamak dia atau qashar atau tidak, dia nggak tentukan. Gimana imam, boy? Gimana? Soha maka sah. Wa in qashara qashara wa in atamma huwa. Wa in qashara kalau mengqashar sapa imam, qashara maka mengqashar sapa musafir. Wa in atamma kalau menyumrahkan sapa imam atamma menyumrahkan sapa huwa musafir. Ya, diulang lagi. Ini lebih fleksibel. Dia waktu takbir sudah pasang niat. Ya Allah, saya tidak tahu dia ini mau 4 rakaat atau 2 rakaat. Pokoknya saya terserah dia ya Allah. Kalau dia 2, saya ikut 2. Kalau dia 4, saya ikut 4. Allahu Akbar. Waktu takbir maunya begitu. Dia nggak menentukan, tapi itu bukan imam. Maka gimana begini? Sah. Sah kalau qashar, kalau imam. Udah, wa yajuzu dan boleh al-jam'u menjamak baina zuhri wal asri, antara zuhur dan asar fi waqtin ihdahuma, di waktu salah satu dari keduanya. Wa min al-maghrib wal isya'i kadzalika, dan antara maghrib dan isya seperti itu juga di waktu jamak. Maghrib isya zuhur asar. Jangan modifikasi sendiri. Subuh sama zuhur atau subuh sama isya misalnya. Atau maghrib sama asar misalnya. Ini aturannya. Fi kulli safarin, dalam setiap safar, tuqsaru sholatu fihi, yang diqashar apa sholat fihi di dalam safar. Maka ini boleh untuk menjamak dengan syarat qashar tadi. Fa in kana nazilan, apabila dia berhenti fi waqtil ula, di waktu yang pertama, fa taqdimu, maka oleh jamak takdim iku afdhalul, utama. Misalnya dari sini ke Surabaya tadi, jam 1 masuk rest area, maka karena masuk rest area dia ingin istirahat, ingin makan dan sebagainya, ya udah lebih utama jamak takdim, karena memang dia nazil, dia singgah atau berhenti di waktu yang pertama. Kalau masih males misalnya ini, pengen nanti aja gimana, boleh, tapi yang utama begitu. Yang utama kalau di waktu sholat pertama itu berhenti, ya udah jamak takdim aja. Wa in kana sa'iran, apabila dia berjalan, fa ta'khiru afdalu, maka jamak takhir itu lebih utama. Wa idza jama'a taqdiman, apabila dia menjamak takdim, fasyartu, maka syaratnya syarat jamak takdim apa? Dawamus safari, masih langgengnya safar. Jadi tadi sudah dibahas. Jadi terjadinya sholat itu masih dalam posisi dia musafir. Waktu taqdimul ula, mendahulukan sholat pertama. Jamak takdim zuhur ya zuhur dulu, jamak takdim di maghrib ya maghrib dulu. Wa niyatul jam'i qabla al-faraghil ula, dan niat jamak sebelum selesai sholat pertama, imma fil ihrami atau fil asna'iha, baik itu dalam tahiyyatul ihram atau di tengah-tengahnya. Nah ini kadang-kadang karena banyaknya poin dalam niat jadi ribet, ya. Jadi ribet, apalagi kalau orang melafazkan niat dalam hati jadi panjang lagi. Niat jamak takdim jadi imam qashar, itu panjang tuh, Allah sampai membayangkan, akhirnya jadi begitu. Padahal kalau niatnya jamak takdim, ya, kalau niatnya jamak takdim, maka kalau niatnya itu nanti setelah takbiratul ihram pun nggak apa-apa. Tengah-tengah sholat zuhur ini baru kepikiran untuk jamak takdim,
maka itu boleh. Nah ini yang banyak terjadi. Orang kadang nggak niat jamak malah tiba-tiba jamak. Gimana itu? Kau tahu ya, kelihatan ya di masjid besar ini para musafir, dia udah selesai sholat zuhur, dilihat orang-orang pada di belakang, dia tanya, "Itu pada mau apa?" Dia tadi, oh gitu ya, udah saya ikut sekalian. Nah itu kan berarti kan baru niat ya, itu nggak boleh. Jadi niat jamak takdimnya tuh harus terbersit waktu dia masih posisi sholat yang pertama. Sebelum salam sholat maghrib dia sudah niat. Sebelum salam sholat zuhur dia udah niat. Nah, kalau trik Abuya ini, ini ada yang jamak apa enggak? Kan tadi kalau saya ngejar mau berjamaah, ragu-ragu ini mau jamak apa enggak? Kalau dia udah niat jamak ternyata nggak ada temennya, atau kalau juga niat ternyata ada yang jamak. Nah, kalau Abu Yasir biasanya gimana? Salamnya diakhirkan, nggak salam-salam, tahiyat, udah pada salam diam aja dulu. Kedengaran di belakang ada yang Allah, dia jamak itu baru salam. Karena ingin mendengar ada yang di belakang komat, oh berarti jamak udah mau ikut jamak ini, sehingga bisa niat jamak sebelum salam tadi. Ya. Yang nggak boleh itu setelah salam baru niat jamak. Nah, diperhatikan ini. Udah salam, baru tahu atau baru sadar di belakang itu ada yang jamak. Oh, udah ikut jamak sekalian, udah bisa begitu. Begitu. Kemudian wa alla yufarriqu bainahuma, dan tidak misalkan di antara keduanya. Jamak takdim dalam dah dia pisahkan, kecuali pemisahnya ini untuk kemaslahatan sholat, kecuali terpisahnya ini atau jedanya ini untuk kemaslahatan sholat. Misalnya gimana? Udah niat jamak takdim, oke, sebelum salam udah niat jamak takdim. Pas ke belakang, misalnya sholat jamak takdimnya di belakang ini. Pas mau ke belakang, ternyata terhalang lewat kanan baru salat kiri nggak bisa. Nah ini kan ada pemisah sebenarnya antara sholat zuhur dia dengan asar nanti. Tapi dia masih posisi mengajar sholat, mengusahakan sholat asar. Maka itu tidak dianggap pemisah yang membatalkan kebolehan jamak takdim. Lain kalau misalnya habis sholat zuhur, dia belok dulu, kemas-kemas dulu, walaupun sebentar, baru sholat asar, nggak bisa itu. Karena beloknya kemas-kemasnya menunjukkan bahwa dia itu sudah berpaling dari niat sholat jamaah. Walaupun sebentar, tapi dia sudah tunjukkan dengan kegiatan lain bahwa dia tidak akan sholat asar. Wa in farraqa yasiran lam yadurra, kalau dia pisahkan sebentar maka tidak apa-apa. Jadi dia habis sholat duhur, tadi udah niat jamak, mungkin lupa atau gimana, berhenti dulu, oh jamak tadi, gitu. Tapi sebentar maka nggak apa-apa. Fa yuntafaru, maka diampuni lil mutayammimi, bagi orang yang sholatnya dengan tayamum, apa? Talabun khafifun, mencari debu khafifun yang ringannya sebentar. Nah, ini syarat jamak takdim ya. Itu syarat jamak takdim. Nah, takrar dulu biar gak tumpang tindih dengan apa namanya? Dengan keterangan selanjutnya. Saya sini dulu. Takrar dulu, jangan buat dulu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
الحمد